Shalom Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ketemu lagi di program kita yakni Ngopeni Iman ya, setiap Rabu. Ya paling enggak ini untuk mengobati rasa rindu kita, kangen kita. Biasanya sektor, sekarang belum bisa sektor, tapi kita percaya nanti ke depannya kita akan bisa bersama-sama dalam PD sektor lagi ya. Ya, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya seperti yang minggu-minggu lalu, kita akan menyanyi terlebih dahulu lagu-lagu lawas gitu ya, karena supaya tidak lupa lagu yang dulu sering kita nyanyikan. Kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ajarku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Sekali lagi. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ajarku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Sang Jalan dan Kebenaran dan Hidup, pada saat ini kami mengucap syukur kepadamu. Kau boleh pertemukan kami kembali dalam jaringan ini, dalam program kami yakni Ngopeni Iman, di mana kami terus berupaya memelihara iman percaya kami di tengah-tengah masa-masa sulit, di tengah masa-masa krisis ini ya Tuhan. Ajarlah kami supaya kami tetap berpengharapan penuh kepadamu, dan karena firman-Mu yang sebentar lagi boleh kami akan dengarkan bersama-sama, akan menguatkan kami dan akan menjadi inspirasi kami untuk kami bersikap ataupun berbuat sesuatu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan ya, dalam segala kondisi kita patut mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun ini ya masa yang sulit, tapi jangan sampai menurunkan kadar ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita percaya Dia tetap memelihara kita. Meskipun ya kadang kita sulit untuk merasakannya. Sebenarnya dipelihara nggak sih? Sebenarnya di mana sih? Sebenarnya bagaimana sih? Pertanyaan sering muncul, tapi sebuah keyakinan iman sejatinya tidak akan pernah Tuhan Yesus itu meninggalkan kita. Ya, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi saya akan mengawali dengan sebuah cerita. Cerita yang menurut saya itu romantis, haru, yakni kisah cinta seorang laki-laki dan perempuan, tepatnya laki-laki yang menemui akhir hidupnya di pangkuan sang kekasih hati. Itu adalah cerita bukan fiksi, bukan cerita hayalan atau buatan saya. Itu adalah kisah nyata, yakni kisah antara Mbah Kakung saya dan juga Mbah Putri saya sendiri, kakek dan nenek saya. Saya dapat cerita ini dari Mbah Putri saya. Karena Mbah Putri saya itu hobi bercerita dan sangat pintar bercerita. Ingatannya, memori itu kuat sekali Bapak Ibu. Ya, ini bercerita tentang bagaimana akhir kisah hidup Mbah Kakung saya. Waktu itu Mbah Putri saya sudah merasa bahwa Mbah Kakung sudah akan pulang ke rumah Bapak.
lalu kemudian kepala dari Mbah Kakung itu diletakkan di pangkuannya, mereka saling bertatapan begitu ya, romantis sekali Bapak. Kemudian Mbah Putri itu selain bercakap-cakap juga menyanyikan kidung-kidung pujian Jawa dari KPK, itu kidungnya teman-teman saudara-saudara kita di GKJ, karena Mbah Putri, Mbah Kakung saya itu orang GKJ di Boyolali sana, Jawa Tengah. Setelah menyanyikan, mengidungkan 5 lagu, Mbah Kakung saya dipanggil pulang, menutup mata, menutup usia. Romantis sekali. Tapi bukan itu yang jadi fokus kita. Fokusnya adalah cerita tentang bagaimana percakapan mereka berlangsung di akhir hidup Mbah Kakung saya. Mbah Putri itu berkata, "Pak," ini saya menirukan Mbah Putri saya, jangan diketawakan. "Pak, engko nek ana dalan sing ngombo apa sing ciut, aja lali milih sing ciut. Setya nderek Gusti Yesus." Katanya begitu. Sekali lagi, "Pak, engko nek ana dalan sing ombo apa sing ciut, aja lali milih sing ciut. Nderek Gusti Yesus." Gitu. Yang nggak tahu artinya kira-kira begini, "Pak, nanti kalau menemui jalan yang lebar dan yang sempit, jangan lupa pilih yang sempit. Tetap setia mengikut Tuhan Yesus." Mbah Putri saya itu ternyata di akhir hidup Mbah Kakung itu melakukan yang namanya pendampingan pastoral di masa-masa akhir hidup seseorang. Selain menemani, juga menguatkan, meneguhkan iman, mengingatkan tentang bagaimana harus setia pada jalan untuk mengikut Tuhan Yesus sampai akhir hayat. Ya, Mbah Putri saya itu memetik atau menyadur sebuah firman Tuhan dari Matius 7 ayat 13 dan juga ayat yang ke-14 tentang jalan yang lebar dan yang sempit. Nanti kita bisa membacanya. Dan kita akan merenungkan tentang jalan yang apa dan bagaimana. Kita sudah membaca teksnya sebenarnya, karena ini adalah saya ambil sengaja dari bacaan minggu yang lalu yang sudah dikhotbahkan oleh Pendeta Iwan Sukmono dalam Yohanes 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Saya akan menyoroti sebuah ayat, yakni Yohanes 14 ayat yang ke-6, yang seringkali dianggap sebagai ayat emasnya orang Kristen. Ya kan? Tapi saya sih tidak setuju, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena semua ayat ini indah dan mulia. Tidak ada tingkatannya emas, perak, tembaga, nikel atau apa, nggak ada. Semua ayat yang ada di sini itu adalah indah dan mulia. Lebih indah, lebih mulia dari sekedar emas, dan tidak bisa dicuplik satu ayat ini bagus, ini tidak bagus, tidak. Tapi oke lah, ini ayat yang mungkin sangat kita kenal atau mungkin juga kita hafalkan. Yohanes 14 ayat yang ke-6 saya bacakan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ayat ini menjadi sangat penting dalam balutan perikop yang ke-14. Mengapa? Karena kita mengenal ayat ini, mungkin kita menghafal ayat ini, puji Tuhan, tetapi saya menduga tidak memastikan karena saya tidak melakukan riset. Seringkali kita itu gagal paham, miskonsepsi, atau salah mengartikan ayat ini. Kok bisa demikian? Jangan salah. Di sini murid Yesus pun yang bernama Filipus pun itu gagal paham sampai harus ditegur oleh Tuhan Yesus. Nanti kita bisa membacanya dalam perikop ini. Kenapa? Karena ketika Yesus memperkenalkan diri sebagai jalan, ketika kita menghayatinya sebagai jalan, kita bisa terjebak untuk menghayatinya, oh Yesus itu jalan yang harus kita lalui menuju sesuatu. Sudah. Nah itu bahaya. Bayangannya begini, saya misalkan begini, saya dari pastori TPI ini ya, mau ke gereja, jalan yang harus saya lewati adalah ngelom, katakanlah ya, Bapak Ibu tahu yang ngelom ya. Kalau saya sudah sampai ke tujuan saya di gereja, apa yang saya lakukan terhadap jalan yang di ngelom? Ya saya tinggalkan, saya lewati, saya tinggalkan itu saja, asalkan saya sampai ke destinasi, sampai tujuan saya, yakni di gereja. Nah ini bahaya. Seakan-akan ayat ini bisa memisahkan antara bagaimana Yesus itu sang jalan dan Bapa adalah sang tujuan. Jadi Yesus ini cuma jadi sarana untuk sampai ke sang Bapa atau tujuannya. Berarti Yesus adalah sarana tok, hanya sebagai media. Ini bahaya.
Tidak boleh. Kenapa demikian? Yesus mengingatkan Filipus dan juga murid-murid yang lain tentunya di ayat yang ke-9, saya bacakan. Cuplikannya begini. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Yesus menegaskan tentang kesatuannya antara dia dan Bapa. Ini tentang bagaimana kita menghayati Tuhan, menghayati Allah Tritunggal. Tidak bisa kita memisah-misahkannya saja. Kita ingin mendapatkan sesuatu, ini tujuannya, Yesus sebagai jalannya. Kalau kita sudah melalui Yesus, sudah dapat ini, lalu kita meninggalkan. Nah, ini bahaya. Ini agak sedikit rumit, tapi juga sederhana sih. Tapi mengapa ini sangat penting sehingga saya mencoba mengulanginya untuk memperdalam perikop ini adalah kalau kita memahami Yesus itu hanya sebagai jalan untuk kita menjumpai sesuatu, kita akan meninggalkan Yesus dengan gampang. Ada orang yang berdoa, Tuhan saya mohon ini, tolong kabulkanlah permohonan saya ini. Wah, doanya getol siang, malam, pagi, sore, 24 jam dalam seminggu. Wah, dekat sekali dengan Tuhan. Tapi ketika mendapatkannya, ya berterima kasih 1-2 kali ya sudah. Jalan itu sudah dilewati kok ya sudah. Nah, ini bahaya. Padahal bukan itu. Itulah kenapa Yesus menyebut dirinya jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus itulah sang jalan dan sang tujuan itu sendiri. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, ini mungkin quote of the day ya. Ini adalah sebuah kutipan untuk kita renungkan bersama. Saya mau katakan begini. Jangan pegang erat tangan Tuhan Yesus, dan kalau sudah mendapatkannya, kita melepaskan tangannya. Tetapi peganglah tangan erat, tangan Tuhan Yesus dengan erat, sampai kapanpun. Sampai kita menutup mata, sampai kepada kedatangannya yang kedua kali. Sekali lagi, Yesus itu bukan jalan. Yesus itu bukan hanya sekedar alat untuk kita mendapatkan keinginan. Tapi justru dialah sang jalan dan sang tujuan. Dia adalah yang harus kita hidupi, harus kita hayati, harus kita jalani dalam kehidupan kita. Kalau boleh memetik khotbah dari Pendeta Iwan di hari Minggu yang lalu, Pendeta Iwan mengatakan bagaimana dalam narasi, dalam bahasa aslinya, jalan itu berasal dari kata hodos. Dan Pendeta Iwan mengatakan itu bukan hanya kata benda, jalan harafiah ini ya, jalan menuju ke sana, tapi itu adalah kata kerja. Yakni cara kita untuk menjalani sesuatu. Adalah cara kita untuk menyikapi sesuatu. Dan ini berkaitan dengan bagaimana cara kita beriman, bagaimana cara kita menjalani kehidupan kita. Apakah kita itu hanya sekedar memegang tangan Tuhan, lalu kalau sudah dapat dilepas? Tidak. Tapi ketika kita menjalani segala sesuatu, kita terus berjuang karena kita tahu di sana ada Tuhan yang terus bersama dengan kita, karena Dialah sang jalan dan kebenaran dan hidup. Ini harus kita hayati benar-benar, termasuk ketika ada dalam masa pandemi ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan untuk kita hanya sekedar memegang tangan Tuhan, memohon Tuhan memulihkan ini semua, itu benar. Lalu kemudian ketika sudah lepas, kita sudah tidak punya keintiman lagi, tidak. Tapi justru ketika menjalani ini, ada dalam hodos Tuhan, ada dalam jalan Tuhan Yesus, apa yang bisa kita lakukan, itu menjadi sangat penting. Jadi kita diajak bukan hanya sekedar untuk menunggu pemulihan, bukan hanya diajak untuk meratapi penderitaan, tetapi bagaimana kita menyikapi derita ini, menyikapi jalan yang harus kita lalui ini. Itu menjadi sangat penting untuk kita lakukan. Berbuat sesuatu, menunggu tapi berbuat sesuatu, menanti tapi tetap melakukan aksi. Saya dapat cerita untuk menutup renungan kita pada hari ini. Teman saya waktu itu bercerita kepada saya, dia memesan makanan dengan cara memesan di ojek online ya, entah food atau food ya, sama-sama belakangnya food ya. Lalu kemudian ketika memesan, dia bercerita bahwa saya telepon drivernya, tukang ojeknya. Saya berkata, Pak, itu sekitar sore-sore jam 3, jam 4. Pak, saya ingin pesan ini, tapi itu bukan untuk saya.
Itu untuk Bapak, nanti silahkan bawa pulang pas berbuka, nanti bisa untuk berbuka bersama dengan keluarga. Saya mau katakan teman saya bukan orang kaya, teman saya bukan orang yang berkelimpahan, tetapi dia ingin mencoba berbuat sesuatu dengan baik di tengah masa yang memang tidak mudah. Apakah dia menunggu Tuhan memulihkan semua ini? Iya, pasti. Tetapi dia tidak hanya duduk diam dan menunggu, tapi dia berbuat sesuatu karena dia tahu dia ada dalam jalan itu. Dia ada dalam kebenaran itu, dia ada dalam hidup itu. Dan dia merayakan jalan yang dilaluinya dengan cara berbuat baik. Itulah cara bagaimana kita memahami Yesuslah sang jalan kebenaran dan hidup. Marilah kita tetap berjalan dengan terus mempunyai sikap untuk terus berbuat baik, mengusahakan suatu kebaikan di tengah sesuatu yang tidak mudah memang, di tengah krisis ini. Tapi kita percaya Tuhan bersama-sama dengan kita, Tuhan yang memampukan kita, karena kita percaya Dia adalah jalan dan Dia adalah sang tujuan kita yang termulia. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Marilah kita menutup renungan kita dengan berdoa. Ya Tuhan Yesus, sang jalan dan kebenaran dan kehidupan hidup. Pada saat ini kami mengucap syukur ketika kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ampunilah kami ketika selama ini kami hanya menghidupi-Mu, menghayati-Mu hanya sebagai sebuah sarana untuk kami mendapatkan sesuatu. Tetapi justru Engkaulah sang jalan dan Engkaulah sang tujuan atas seluruh kehidupan kami. Biarkanlah ya Tuhan kami boleh bersatu dengan Roh-Mu. Engkau boleh bersama-sama dengan kami ya Tuhan, karena kami percaya Engkau setia dan penuh cinta kasih kepada setiap kami. Kami menyerahkan untuk setiap kami yang berjuang di masa-masa krisis ini ya Tuhan. Untuk kami yang berjuang dengan keluarga kami yang berjuang untuk kami yang terhambat dalam segala pekerjaan kami. Tidak mudah untuk menjalani ini ya Tuhan, tetapi kami percaya jalan inilah yang harus kami lalui, dan kami tahu kami tak akan pernah sendiri, karena Engkaulah yang ada di jalan ini. Engkaulah yang menyediakan jalan untuk bagaimana kami menyikapinya, bagaimana kami terus berjuang di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan atas segala pengharapan yang Engkau berikan, yang Engkau anugerahkan untuk setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mampukanlah ya Tuhan kami untuk menjalani kehidupan kami, karena kami tahu jalan yang kami jalani adalah jalan di mana Engkau terus bersama menggandeng tangan kami. Ajar kami untuk setia ya Tuhan, ajar kami untuk berserah dan berharap dan terus melakukan sesuatu yang baik di tengah situasi yang mungkin tidak baik untuk setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah ya Tuhan doa kami yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Sampai jumpa di Ngopeni Iman yang selanjutnya. Shalom.